Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hakaso, selamat jumpa kembali pada edisi kali ini. Edisi kali ini akan mengupas tuntas tentang masalah agama dan seputarnya. Dan telah hadir di depan kita semua Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Abdul Rahman SPDI, kandidat doktor. Beliau ini adalah selain praktisi juga, beliau adalah salah satu tokoh pendidikan yang tentu sangat dikenal di kalangan kita semua di Kota Makassar. Karena beliau ini banyak memberikan ceramah-ceramah yang tentu akan menyegarkan semua kita. Selama ini tentu kita tahu bahwa masa pandemi ini tentu hal-hal yang menyangkut tentang kesabaran ini perlu kita diuji. Olehnya itu sudah hadir di samping saya Bapak Al-Ustaz Abdul Rahman yang akan membahas tentang sabar dalam masa pandemi ini. Apalagi katanya tentu dengan agama Islam atau dalam pandangan agama Islam. Tapi sebelum kita lanjut, tolong di subscribe, like, and comment di channel YouTube saya di Hardin Kudin Channel, dan mudah-mudahan dinonton sampai habis, beri komentar. Tentu kita berharap bahwa channel ini akan terus hidup dan tentu kita harapkan agar supaya channel ini bisa dinonton oleh semua ya kalangan. Baik Pak Ustaz, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu bicara tentang masalah sabar ini, apalagi dikaitkan dengan masalah pandemi, bagaimana kaitannya dalam pandangan agama Islam? Saya persilakan Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah pada sore hari ini saya dalam kondisi sehat walafiat. Yang ditanyakan tadi oleh saudara saya, Dr. Hairudin, tentang bagaimana sikap kita sebagai orang yang beragama Islam menghadapi pandemi yang sudah kurang lebih hampir 2 tahun. Dalam konsep Islam itu apapun yang kita hadapi, kita harus menjalannya dengan penuh kesabaran. Persoalannya adalah sering kita dengar bahwa ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Tetapi kalau kita tinjau dari segi agama Islam, sesungguhnya sabar itu tidak ada batasnya. Karena semakin manusia itu diuji, Allah mau melihat sampai di mana kekuatan iman yang dimiliki. Iya. Sehingga sabar itu memang harus tetap dijaga sebagai orang yang beragama Islam. Sebagaimana ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabari wassalah innallaha ma'asyabirin. Hai orang-orang yang beriman, itu terjemahannya. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam artian bukan ketika kita dipukul kita diam. Tetapi sabar yang dimaksud berdasarkan hadis Rasulullah SAW ada 3 macam sabar, Pak Dokter. Ya. Yang pertama adalah wasabaru ala ta'atih. Sabar untuk menjalankan ketaatan. Artinya apa? Kondisi apapun yang kita hadapi sampai detik ini, kalau sudah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sudah sampai waktunya untuk melaksanakan sholat, apapun kegiatan kita, karena kita diuji dalam masa pandemi. Artinya apapun itu, tetap kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya waktu sholat telah tiba, apapun aktivitas kita harus tinggalkan. Betul, ya, Ustaz. kita harus tinggalkan itu. Karena kenapa? Disinilah dilihat, disinilah diuji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai gara-gara persoalan pandemi yang tak kunjung habis, ya, kita juga seakan-akan lupa kepada Allah. Betul. Ya. Padahal sesungguhnya Allah ingin mau melihat apakah iman yang kita miliki itu asli atau palsu. Ya. Jadi itu yang pertama. Wasabaru ala ta'ati. Yang kedua adalah wasabaru alal musibah. Sabar ketika kita ditimpa musibah. Jadi kalau kita pikir ini pandemi yang berkelanjutan sampai kurang lebih 2 tahun ini adalah sebuah musibah. Musibah secara menyeluruh, seluruh dunia merasakan.
Ya. Tetapi semuanya itu kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laman ja'ah wa laman ja'a minkum ilaih. Tidak ada tempat pelarian kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, musibah apapun itu, selalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan suatu saat kita akan kembali. Itu yang harus kita pegang. Betul. Jadi jangan pernah, dalam Islam jangan pernah ada putus asa. Ya. Kemudian yang ketiga, wasabaru alal ma'asiyati. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Ya. Karena kalau kita melakukan perbuatan maksiat, ujung-ujungnya adalah dosa. Misalnya dengan maraknya begal, ya, pembegalan, perampokan dan seterusnya dengan alasan ekonomi, ya, dengan alasan ekonomi yang tidak bisa keluarganya tidak bisa dihidupi karena persoalan pandemi itu. Betul. Ya. Padahal apapun itu adalah sebuah ujian. Ya. Seharusnya masih banyak jalan yang kita harus lakukan yang halal. Ya. Jangan mengambil jalan pintas. Artinya apa? Ada orang yang berpikir sepintas saja, tidak perlu yang istilahnya yang halal saja susah. Iya kan? Yang halal saja susah, yang baik saja susah. Ya. Jadi inilah jalan yang sebenarnya dalam konsep ajaran agama Islam itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi apapun kondisi kita, jangan pernah melakukan kemaksiatan. Karena apa? Kita akan rugi sendiri. Iya. Man amala shalihan fali nafsihi wa man yasa'allahu fa'alaiha. Itu ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, sesungguhnya dia akan rugi. Betul. Iya. Sama saja dia mensalimi dirinya sendiri di yaumil qiyamah. Boleh jadi di dunia ini belum kita dapat. Tetapi dunia ini kan cuma sesaat. Dan tidak ada manusia yang kekal abadi di dunia ini. Oleh karena itu, apapun dan bagaimanapun kondisi itu, jangan pernah melakukan perbuatan maksiat yang mengundang yang membuat kita berdosa kepada Allah, kepada sesama manusia dan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Tapi tentu Pak Ustaz, kita tahu bahasanya masa pandemi ini kan banyak orang yang sampai di PHK, kemudian frustasi dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan tentu yang di luar daripada batas-batas kewajaran. Iya, betul. Nah, dalam pandangan Pak Ustaz, kira-kira bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini di mana tingkat stres masyarakat itu semakin tinggi, apalagi mereka yang sampai di PHK, yang kemudian harus untuk kebutuhan ekonominya saja, kebutuhan makan harian saja ini sangat susah sekali. Ini bagaimana pandangannya Pak Ustaz? Iya, jadi sebagai manusia biasa, stres itu adalah manusiawi, Pak. Iya. Tidak ada manusia ketika mendapatkan masalah, apalagi persoalan-persoalan PHK misalnya itu kan orang bilang pecah piringnya. Nah, dalam Islam itu tidak mengenal namanya putus asa. Ya, tidak mengenal namanya putus asa kalau dalam konsep Islam, bagaimana agar supaya kita selalu kembali kepada Al-Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, artinya apa? Apapun yang kita hadapi, termasuk stres berat, apapun namanya, seharusnya yang dia lakukan adalah kembali mengingat Allah. Itu adalah solusi yang terbaik. Itu yang terbaik. Iya, itu yang terbaik. Walaupun bagaimanapun keadaan ekonomi sekarang sulit. Bagaimanapun itu, Pak. Jadi, tapi insya Allah Allah akan membukakan. Iya, betul. Ya. Boleh jadi Pak, dengan usaha-usaha selalu mengingat Allah, boleh jadi itu rezeki akan datang tidak disangka-sangka. Boleh jadi. Yang penting perkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu Pak Ustaz. Iya. Insya Allah akan mencarikan jalan. Yang penting kita dekati Allah. Jangan pernah menjauh dari Allah. Ya, seperti itu Pak Dokter. Iya. Saya pikir cukup Pak Ustaz, karena tentu kita berharap bahwa dengan sabar yang kita miliki, kita harapkan bahwa akan dapat kita hidup normal kembali seperti sedia kala. Oke sahabat Hakaso,
sebelum kita menutup acara hari ini, tentu kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ustaz Abdul Rahman. Silakan Pak Ustaz. Ya, baik. Dari penjelasan yang sempat saya sampaikan tadi, kesimpulannya dari berangkat dari ayat tadi, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya apa? Apapun yang kita hadapi, Pak, apapun yang kita alami sampai detik ini, kalau kita ingin sama-sama bersama dengan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Ya, sekian Pak. Demikian sahabat Hakaso hari ini, dengan tema hari ini tentu kita ingin memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat semua tentang makna kesabaran itu di masa pandemi dalam kaitannya dengan agama Islam, pandangan agama Islam. Dan sebelum kita tutup, tentu saya berharap segera di like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kita berharap bahwa yang akan datang tentu akan memberikan hal-hal yang baik pula, ya. Tentu kita berharap bahwa ada lagi kita angkat tema-tema yang lain seputar masalah agama Islam. Demikian dari kami. Terima kasih Pak Ustaz Ya, sama-sama Pak. Rahman yang telah memberikan pencerahan kepada sahabat Hakaso semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.